Jadi di sini saya akan menyampaikan tugas public speaking yang berjudul isi dari kepala aku yang mulai beranjak dari dewasa. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit tema yang berjudul isi dari kepala aku yang beranjak dewasa ya. Mungkin bukan aku doang ya yang merasakan hal yang sama seperti saya. Mungkin banyak yang merasakan di usia-usia saya ya, kayak di usia kita itu kayak merasakan harus berjuang demi keluarga, terus harapan terakhir bagi keluarga seperti kayak anak bungsu gitu, terus terutama juga anak tunggal mungkin termasuk ya. Nah, yang dimana itu benar-benar bingung harus gimana, kayak merasakan itu fase dimana kayak bingung harus mau seperti apa, kayak berada di fase kayak memahami diri sendiri itu semakin malah dibuat memahami, tetapi semakin gak tahu malah harus dipahami itu seperti apa, kayak makin gak tahu keinginan diri itu seperti apa. Ada yang pernah rasain mungkin ya seperti itu. Nah, memang ya memahami diri sendiri itu tidaklah mudah, justru lebih sulit memahami orang lain. Jadi hanya seorang diri yang rasain cuma fase mencari jati diri itu menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Lebih mudahnya itu sekarang kita harus lebih melewati hal yang dulu kita itu kayak seperti membenci kita, kayak terus hal-hal negatif yang menghantui pada pikiran kita sendiri. Kayak layaknya itu aku manusia yang tak berdaya dan bertanya kepada diriku sendiri, siapa sih aku? Kayak yang aku temukan itu mungkin hanyalah keburukan gitu, kayaknya hanya keburukan saja tanpa membuatku itu tidak percaya diri akan diriku sendiri. Nah, selanjutnya saya ada tips nih buat kalian, gimana sih cara memahami diri, bagaimana sih kita mencintai diri sendiri. Nah, yang pertama itu tips dari saya itu jangan takut mencoba hal-hal yang baru. Kalau kita takut mencoba hal yang baru mungkin itu sangatlah freak ya. Dan yang kedua itu kalau diri kita sendiri sedang rasa kayak mengalami kegagalan, janganlah biarlah kegagalan itu mendefinisikan kita ya, kayak hanya karena satu episode dari sekian banyak episode yang hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Jadi sayangilah diri kalian, jangan membenci apalagi menyakiti diri kalian sendiri hanya karena sebuah kegagalan yang harus hidup bingung seperti apa dan seperti saya ini. Karena segala ketakutan yang lahir dari kepastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran